Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena sudah 3 hari ini ya saya tidak mengudara karena ada berbagai hal yang harus saya urus juga. Jadinya ya bisa dibilang minggu-minggu ini repot juga ya. Repot masalah hati, masalah pikiran gitu ya. Banyak lah pokoknya, kerjaan ada juga gitu. Oke, dan pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah lanjutan dari kemarin ya. Jadinya pengantin hantu yang ditulis oleh Mas Roni Sans. Ini adalah bagian terakhir ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Aku takut mati. Aku tidak ingin mati. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan soal hidup dan mati sebelumnya. Tapi momen di biara itu membuat aku menyadari betapa aku ingin hidup. Entah baik dan buruknya keadaanku, aku ingin hidup selama mungkin, berjalan sejauh mungkin, merasa dan bisa melihat sebanyak mungkin. Aku tidak ingin terdengar klise, tapi aku percaya dengan tangan takdir. Aku percaya setiap tikungan yang kita ambil adalah untuk suatu maksud. Kesalahan yang kita perbuat juga untuk suatu maksud. Orang-orang yang kita jumpai untuk suatu alasan. Saat kembali ke Indonesia, aku merasakan kekosongan yang amat sangat di hatiku. Ada sebuah rasa kehilangan yang mendalam, seperti baru menyaksikan orang yang aku cintai mati di hadapanku. Aku bukan orang yang religius, tapi aku cukup spiritual untuk mempercayai sesuatu yang di luar kasat mata kita. Aku percaya pada lapisan dimensi ruang dan waktu. Aku percaya kepada kehidupan yang lampau dan yang akan datang. Begitu tiba di Pulau Kalimantan, aku mengendarai mobil yang memang kuparkir di bandara, menuju kos tempat tinggalku untuk membongkar bawaanku dan menyerahkan pakaian kotorku ke laundry. Selama di Singapura, shipment kepitingku berjalan normal. Semua proses sortir dan packing dihandle oleh Ridwan, kepala karyawan dan penanggung jawab gudangku. Duan, biasa aku memanggilnya demikian. Bersama dia ada 3 orang karyawan lagi, yang semua adalah sepupu dari Duan. Mereka beberapa tahun lebih tua dari aku, namun kalah berwibawa dibanding dengan Duan. Sejatinya, mereka memang tinggal di dekat gudang kami saat itu. Namun, setelah pindah ke gudang yang lebih besar, mereka semua meminta izin untuk tinggal di gudang agar tidak perlu membayar kontrakan lagi. Aku memberikan mereka keleluasaan menempati gudang dengan catatan mereka menunaikan tanggung pekerjaan dan tidak menyalahgunakan gudang itu untuk kepentingan di luar pekerjaan. Setelah beristirahat beberapa jam, subuh itu aku mulai kembali kepada rutinitas pekerjaanku. Agaknya aku mengira semua sudah kembali normal. Hingga suatu malam, entah malam keberapa sejak kepulanganku. Saat itu aku sedang terlelap sekitar tengah malam. Aku biasa tidur beberapa jam sebelum berangkat ke gudang untuk mengawasi proses sortir kepiting. Malam itu, saat tertidur, aku benar-benar dikejutkan dengan suara semacam ledakan. Kengerian yang kurasakan dalam detik-detik itu begitu membekas di bawah sadarku. Aku tidak dapat menangkap secara langsung apa suara itu.
Tapi suara itu begitu dekat sehingga secara refleks aku berteriak dengan sangat nyaring. Seisi kos terbangun. Bahkan bapak kos buru-buru berlari menuju kamarku dengan hanya mengenakan sarung dan membawa sebuah parang. Aku tidur dengan mematikan lampu sehingga aku tidak dapat melihat apapun. Seusai teriakanku, aku berhasil menyalakan lampu dan melihat kipas angin gantung yang berada di plafon terjatuh tepat di sebelah kepalaku. Kerangka kipas itu hancur dan baling-balingnya patah, menancap di tembok di atas bantalku. Entah bagaimana aku menjelaskannya. Hanya kengerian yang aku rasakan saat itu. Aku langsung mengingat sensasi seperti mau mati yang kurasakan di biara. Rasa lemah dan begitu terpencil. Rasa terpojok dan tak berdaya. Seketika rasa amanku hilang. Aku ingin memperkenalkan seseorang. Seseorang yang terpaksa berbagi cerita pahit ini bersamaku. Seseorang yang terluka sama dalamnya denganku. Seseorang yang mungkin seharusnya tidak kulepaskan, tapi aku terlalu pengecut saat itu. Maria. Dia adalah seorang wanita yang ku kenal beberapa bulan belakangan. Aku katakan wanita karena saat itu dia berusia 8 tahun lebih tua dariku. Dia bekerja sebagai marketing di sebuah agen properti. Aku mengenalnya di suatu pameran properti di sebuah mall di kota itu. Sejak awal perkenalan kami langsung akrab, seperti ada kerinduan akan seorang teman yang akan dijadikan sandaran. Maria pun dengan cepat akrab denganku. Meskipun begitu, hubungan kami hanya hubungan kasual, bertukar pesan singkat lewat BlackBerry dan sesekali berbicara di telepon untuk beberapa saat. Sesekali kami bertemu di akhir pekan untuk makan saja. Ada rasa suka di dalam diriku. Mungkin sebagian karena merasa kesepian seorang diri di kota ini. Mengutip Charles Bukowski, seorang diri terkadang terasa nyaman, tetapi tidak pernah terasa benar. Kehadirannya seperti mengisi suatu ruang yang kosong yang sudah lama aku abaikan di hatiku. Hidup ini rumit dan pelik. Aku berjumpa dengan orang yang tepat di waktu yang salah. Terkadang kita bertemu orang yang salah di waktu yang tepat. Takdir kadang suka menjadikan hati manusia sebagai bahan gurauannya. Maria agaknya adalah orang yang salah di waktu yang tepat. Aku salah bertemu dengan dia, dan dia denganku. Sebelum mengenalku, rupanya dia pernah menjalin hubungan serius dengan seorang pria selama 4 tahun. Dan selama selang waktu itu, mereka tinggal bersama tanpa menikah. Sakit di hatiku ketika mendengar kisah ini dari mulutnya. Aku menahan diriku dari memberikan penilaian, karena setelah mengetahui latar belakangnya, aku sedikit banyak dapat memahami jalan hidupnya dan pilihan yang dia ambil. Dan jujur saja, aku memiliki respect tersendiri atas keberaniannya mengungkapkan hal itu padaku. Saat bersama pria itu, dia mengalami beberapa kali kekerasan yang sempat membuat wajahnya luka dan badannya memar cukup parah, sehingga dia pada akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan pria itu. Saat itu dia tinggal di sebuah kota di Sumatera bersama dengan lelaki itu. Setelah mengalami beberapa kali kekerasan, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan pria itu dan pergi ke Kamboja. Setelah dari Kamboja lah dia bekerja di Kalimantan. Dia adalah anak sulung dari sebuah keluarga broken home dan harus menghidupi adik dan ayahnya. Hal inilah yang membuatku paham mengapa dia akhirnya bisa hidup bersama dengan seseorang lelaki yang lebih tua, yang pada akhirnya menganiaya dirinya.
perlindungan, keamanan, dan jaminan ekonomi. Setidaknya itu adalah alasan yang cukup bagi seseorang yang mengambil keputusan yang sangat sulit. Meskipun tidak pernah mengatakannya secara langsung, aku mengerti. Dia menyimpan rasa sesal dan malu atas pilihannya di masa lalu. Dan mungkin sedikit berharap aku bisa menerima sejarah itu dengan tangan terbuka. Tapi jika aku boleh jujur, tidak mudah bagiku. Mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa hubungan kami tidak fisikal saat itu. Ada sebuah penghalang di dalam batinku yang menahanku agar tidak melangkah terlalu jauh jika aku tidak dapat melihat masa depan dengannya. Itulah mengapa aku mengatakan orang yang salah di waktu yang tepat. Sepulang dari Singapura, aku masih belum bertemu dengan dia. Aku hanya mengabari kepulanganku. Beberapa hari setelah itu, aku memiliki waktu untuk bertemu dengannya. Aku mengharapkan bertemu dengan seseorang yang setengah menutup diri, yang aku kenal sebelum pergi ke Singapura. Namun di luar kesiapanku, saat bertemu dia nampak begitu ceria, seperti selembar kertas putih, seakan tidak memiliki beban dan sejarah masa lalu yang ia tanggung sebelumnya. Aku masih berusaha merasionalisasi Maria yang ada di hadapanku ini. Aku merasakan sebuah sensasi yang berbeda dalam batinku. Ada semacam euforia dalam batinku. Aku merasakan sensasi riuh dan damai di saat yang bersamaan. Jika sebelumnya aku merasakan sebuah tembok penghalang yang mencegahku bertindak terlalu jauh, kali ini pintu hatiku terbuka sebesar-besarnya dan memeluk kehadirannya seakan bagian dari diriku sendiri. Rasanya seperti pulang ke rumah, seperti tiba di tempat di mana aku seharusnya berada. Ada satu kalimat dalam bahasa ibuku, Punkuimito. Secara harfiah artinya terkena belayan hantu. Artinya terbuai atau terhipnotis, atau terlena, atau jatuh cinta dengan hantu. Aku sering mendengar istilah ini sewaktu kecil, tapi baru setelah semua usai aku mengerti realita ekspresi itu. Aku benar-benar terbuai, terhipnotis, terlena, jatuh cinta. Aku lagi-lagi masuk ke situasi di mana ada kabut antara akal sehat dan batinku. Suatu suara kecil di alam bawah sadarku berusaha mengirimkan sinyal bahaya kepadaku. Tapi aku merasakan rasa menyerah dan tidak berdaya yang teramat besar di dalam diriku. Sepulang makan, aku mengantarnya kembali ke kos tempat dia tinggal. Entah apa yang kami bicarakan waktu itu, namun aku sampai pada suatu kalimat, "Kamu gak pengen nikah?" Saat itu dia sedang menghadap jendela mobil. Sambil memain-mainkan rambutnya dengan jari telunjuknya, dia menjawabku dengan lirih, hampir seperti bisikan sambil dengan perlahan menoleh ke arahku. "Nikah? Kita kan sudah nikah. Kamu kan suamiku," katanya bersenandung. Senandung yang aku kenal semenjak bertahun-tahun yang lalu. Senandung mempelai hantu. Aku menoleh kepadanya. Dia tersenyum menyeringai dengan senyum yang aku pernah lihat sebelumnya. Senyum yang sama dengan senyum milik pengantin merah, yang saat itu aku merasa terancam. Aku mengusap tanganku yang menggenggam erat tuas persneling mobil. Aku merasakan dingin di jantungku. Kengerian yang aku kira sudah aku lewatkan kini semakin dekat. Aku menurunkannya di kos dan bergegas pulang. Aku tidak kembali ke kos malam itu. Aku pergi ke sebuah kafe berusaha menjelaskan kepada diriku kalimat yang barusan aku dengar tadi. Apakah dia sedang bercanda? Namun tidak terasa demikian. Dia mengatakannya dengan keseriusan yang penuh. Logika apa lagi yang bisa kujelaskan kepada diriku? Pengantin merah? Tidak mungkin. Biksu itu berkata dia sudah pergi.
Seketika aku merasakan sebuah tusukan tajam di dadaku saat aku mengingat kalimat yang dia ucapkan kepadaku. Wu Xianzhu, aku pergi dulu. Bukanlah sebuah perpisahan ternyata, tapi sampai jumpa. Aku mengusap kepalaku yang seketika terasa sangat sakit. Waktu bekerja sudah dekat. Aku harus bergegas menuju gudangku. Hujan deras mengguyur jalanan. Aku mengemudikan mobilku dengan lebih berhati-hati. Sesampainya di gudang, aku tidak dapat tersenyum. Aku membiarkan karyawanku sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Menjelang jam 4, Duan yang hendak memasukkan pompa air setelah mengisi kolam perawatan kepiting dengan air asin mendekatiku sambil berkata, "Cie, tumben bos, bawa ceweknya. Nggak diajak masuk bos." Kelakarnya dengan logat Banjar sedikit membuatku mengernyitkan kening. Aku tidak memiliki mood untuk merespon gurauannya. Aku sendiri terlalu terhanyut pada ribuan pertanyaan yang menghujani pikiranku. Duan melanjutkan pekerjaannya, melakukan sortir kepiting. Aku berdiri menatap langit yang masih gelap di antara hujan yang turun dengan riuh. Di tengah nyaringnya hujan yang menghantam atap seng gudang, tiba-tiba kami dikagetkan dengan teriakan Asdar. "Duan, Duan, kenapa Wan?" Aku langsung berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Aku pikir tercapit kepiting, karena hal itu sudah lumrah di profesi kami. Duan memegang tenggorokannya seperti kehabisan nafas. Mulutnya tertutup rapat. Dia terbaring di lantai sambil mengejang dan memegang tenggorokannya. Ricky dan Wawan memegang kakinya, sementara Asdar berusaha membuka mulut Duan yang tertutup rapat. Matanya membelalak, namun seluruh badannya kejang. Setelah beberapa saat, untunglah Asdar berhasil mencongkel buka mulut Duan dengan sebuah sendok. Aku dan ketiga karyawanku dan seorang nelayan bergetar ketika melihat pemandangan selanjutnya. Sebuah capit kepiting ditarik keluar Asdar dari kerongkongan Duan. Capit kepiting yang ukurannya besar, yang tidak mungkin muat di dalam mulut pria dewasa itu. Dia pingsan seketika. Semua kegiatan terhenti malam itu. Setelah sadar, Duan nampak ketakutan, menatapku dan meminta maaf. Aku ngeri melihatnya. Dia bilang, "Maaf bos, saya benar-benar minta maaf bos. Saya cuma bercanda. Pacar bos marah sama saya." Pacar? Apa-apaan ini? Pacar apa? Aku jelas-jelas pergi sendiri ke gudang. Selalu sendiri. Tempat tinggal Maria setengah jam dari gudangku. Lagi pula dia tidak pernah kuajak ke gudang. Semua bertanya padanya apa yang dia maksud. Dia mengatakan bahwa saat memasukkan pompa, saat itu hujan masih mengguyur. Dia melihat ke arah mobilku dan melihat seorang wanita tengah duduk di sebelah kursi setir. Dia tidak melihat dengan jelas, dengan gelap dan hujan, tapi dia bilang bahwa ada seorang perempuan berbaju merah di dalam mobil. Itulah mengapa dia melemparkan gurauan ketika aku masuk ke dalam gudang. Sesaat sebelum aku tercekik, aku mengatakan saat sedang menyortir kepiting, dia melihat setengah badan wanita itu berdiri di pintu gudang dan menatapnya dengan seringai yang mengernyitkan dan sorot mata merah. Duan mengatakan masih sempat melihat kiri dan kanan, namun tidak ada yang memperhatikan wanita itu. Sebelum dia sempat beraksi, wanita itu menghampiri Duan dengan cepat dan menjejalkan capit kepiting ke tenggorokan Duan. Dia membungkam mulut Duan sambil mencekik lehernya. Itulah yang ia ingat sebelum dia pingsan. Dan
Aku, ketiga karyawanku yang lain, merinding mendengar pengakuan Duan. Tidak salah lagi, sang pengantin hantu masih mengikutiku. Setelah memastikan Duan baik-baik saja, aku bergegas pulang ke kos karena sudah pagi. Aku belum tidur sejak tadi malam. Kepiting yang terlanjur kami beli harus kami inapkan sehari dan aku harus menghubungi bayarku untuk memberitahukan ada penundaan pengiriman hari ini. Saat hendak berbalik, aku menabrak Wawan dan menjatuhkan kacamataku. Gagangnya mendarat di lantai beton dan lensanya terhempas keluar dari bingkainya. Sedikit gusar. Aku ingat memiliki cadangan kacamata di laci dashboard mobil. Masuk ke mobil, aku segera membuka laci dashboard dan mengambil kotak kacamata cadangan. Namun, tanganku terhenti. Di dalam laci ada sebuah amplop yang tidak seharusnya berada di sana. Ada sebuah angpau di laci dashboardku. Dengan nafas berat, aku meraih angpau itu. Aku membukanya perlahan, berharap ini bukan angpau yang sama dengan yang kupungut dari Singapura. Lagi pula, bagaimana mungkin biksu sudah membakarnya di depanku? Meski begitu, aku tahu sesuatu sudah salah. Sudah sangat salah. Apapun ini sudah pasti sesuatu yang lebih buruk. Ketika meraih angpau tersebut, aku merasakan sensasi lain. Ada bunyi benda pergesekan di dalamnya. Aku tidak tahu apa itu. Aku membukanya dan aku merasakan dimensi kengerian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku menjatuhkan isinya di atas kursi mobil. 4 buah gigi, sejumput rambut, dan sebuah sisir kuno berwarna merah yang patah. Aku mencoba meraih dalam-dalam kepada sisa akal sehatku. Entah kenapa aku memiliki firasat harus melacak hal ini kepada sumbernya, Singapura. Aku tidak memiliki petunjuk lain selain sedikit sisa akal sehatku. Aku membuka emailku dan dengan terkejutnya aku melihat sebuah email yang tidak aku buka. Tertanggal 1 hari setelah kepulanganku ke Indonesia. Email dari hotel tempat aku menginap. Ada tulisan, "Tolong respon segera. Hal mendesak. Tolong segera merespon." Email itu hanya berisi kalimat yang sama dengan judulnya. Aku meraih handphoneku dan mencari nomor telepon hotel itu. Aku menelpon dan di ujung sambungan ada seseorang yang menerimanya. "Halo, saya menelpon mengenai email yang dikirimkan kepada saya. Saya tamu dari Indonesia yang menginap pekan lalu. Ada apa ya?" "Ah, akhirnya kamu menelpon," teriaknya di sana membuatku agak gelisah. "Ya, ada apa ya?" tanyaku kepada pria yang nampaknya adalah resepsionis saat itu. "Ada seorang biksu kemari dan menitipkan sebuah amplop. Dia mengatakan ini sangat penting. Aku mengatakan padanya bahwa tamu tersebut sudah check out, tapi dia bersikeras menitipkan amplop ini di sini dan mengatakan bahwa tamu tersebut pasti akan menghubungi hotel ini. Karena merasa tidak enak, ya aku menerimanya saja. Lalu aku mengingat ada email saat kamu membooking kamar. Lalu aku mencoba mengirimkan email agar aku bisa memberitahu tentang titipan ini." Sebelum menjawabnya, aku terlebih dahulu bertanya bagaimana keadaan biksu itu. Mengingat kejadian Duan, aku khawatir sesuatu yang buruk mungkin saja terjadi pada biksu itu. Biksu itu terlihat tua dan sakit. Dia datang tergopoh ditemani seorang biksu yang lebih muda. Bicaranya seperti kehabisan nafas, seperti habis dihajar habis-habisan. Ternyata benar pikirku. Saat berjumpa denganku, biksu itu terlihat sehat meskipun sudah tua. Jalannya tegap dan suaranya jernih. "Bisa minta tolong buka amplop itu?" pintaku yang tidak yakin. "Ya, tunggu sebentar."
aku mendengar suara benturan kecil, seperti dia sedang mengkaitkan gagang telepon di lehernya sambil membuka amplop. "Ada sesuatu, sebentar ya." Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari ujung telepon dan benturan seperti gagang telepon yang terjatuh. "Apa ini?" teriak resepsionis itu. "Ada gigi dan rambut di dalam amplop. Apa-apaan ini ya Tuhan?" Aku bisa merasakan kengerian di suaranya, persis seperti kengerianku sendiri beberapa menit yang lalu. Aku berusaha mencari jawaban dari semua ini. Karena itu aku berusaha menanyakan lebih lanjut, apakah ada hal lain di dalam amplop itu? Ada patahan sisir dan sebuah catatan kecil dari darah," ujarnya. Aku memintanya untuk membuang barang-barang itu dan meminta maaf kepadanya. Aku menutup telepon dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Darah. Seperti mau mati rasanya aku saat itu. 4 gigi. Aku mencoba memastikan 4 helai rambut. Dan kalau aku boleh menebak, patahan keempat dari sebuah sisir tua. 4. Atau dalam bahasa Mandarin, se, yang artinya mati. Di awal cerita, aku berjanji akan membawa kita maju dan mundur dalam urutan waktu. Aku memulai cerita di usahaku yang ketiga. Namun dalam penutup kisahku, aku akan mundur ke periode usahaku yang kedua. Semoga kalian bisa bersabar sedikit lagi sebelum aku memberikan konklusi dari kisah ini. Usahaku yang kedua adalah perdagangan dengan metode canvassing. Canvassing adalah berjualan dengan cara berkeliling membawa barang-barang yang mungkin dibutuhkan penduduk. Bisa jadi ini dilakukan ke kampung-kampung atau daerah terpencil. Aku melakukan canvassing ke suatu daerah yang berjarak 8 jam dari kota tempat tinggalku. Sebuah daerah yang bisa dibilang pintu gerbang pedalaman Kalimantan. Aku ceritakan sedikit agar nanti pendengar memahaminya. Saat itu bermodalkan sebuah mobil pickup yang sudah diberi tutup bak. Aku mengisi mobil dengan berbagai macam barang. Pertama kali aku ke sana membawa telur. Kisah membawa telur ini benar-benar menyesak di dadaku. Waktu itu aku dengar bahwa telur sangat laku di daerah pelosok karena susahnya bahan-bahan pokok untuk didistribusikan ke sana. Aku mengisi setengah bag pickupku dengan telur. Sisanya aku membawanya dengan genset dan alat-alat pertanian. Karena aku juga dengar alat-alat penyemprot hama serta genset sangat laku di sana. Karena saat itu listrik belum masuk ke daerah itu. Saat itu mobil pickupku masih belum memiliki tutup bak. Jadi aku bersama supirku hanya menutup dengan terpal, lalu menempuh perjalanan. Tembok kiri kanan kami beri plywood. Lalu kami selubungi dengan terpal. Di dalam perjalanan kami menemui hujan. Tidak memiliki pikiran dan antisipasi apapun, kami melanjutkan perjalanan. Rupanya, begitu sampai di perkampungan, kami baru sadar ternyata sudut plywood menyebabkan robekan pada terpal. Telur yang kami bawa remuk. Hampir 70% telur kami rusak dan tidak dapat dijual. Dus genset dan alat pertanian juga basah. Barang-barang terpaksa kami jual diskon, berharap masih ada yang berbaik hati tetap mau membeli. Perjalanan kedua, aku sudah belajar. Aku melengkapi pickup dengan tutup bak hingga aku bisa membawa barang lebih banyak dan aman. Saat itu aku ditemani seorang supir, Pak D. Demikian aku memanggilnya. Dia adalah salah satu orang yang pernah singgah di hidupku dan akan selalu memiliki tempat di hatiku. Alasannya, karena suka duka yang kami alami bersama saat bepergian ke pedalaman. Pak D ini sudah berusia 50 tahun. Skill mengemudinya sungguh di luar nalar. Di mataku dia sudah seperti pembalap Formula One.
Yang parah adalah matanya yang sudah mulai ketarak. Dan kalau ada satu orang yang aku bisa percayakan nyawaku saat menyetir, dialah orangnya. Ironis memang, Pak D memiliki kebiasaan memanggilku bos dalam percakapan tidak penting. Namun ketika ingin membicarakan sesuatu yang serius, dia selalu memanggilku mas. Di penghujung periode canvassing kami selama hampir setahun, kondisi di sana sudah mulai berubah. Listrik sudah mulai masuk. Distributor sudah mulai melakukan pengiriman secara langsung ke sana. Saat itulah penjualanku mulai menurun sebelum akhirnya aku beralih ke usaha yang ketiga. Akan aku jelaskan sedikit schedule pekerjaan kami di sana. Sehari sebelum keberangkatan canvassing, aku dan Pak D akan pergi membeli dan memuat barang-barang dagangan ke dalam pickup. Biasa kegiatan berakhir sore sebelum maghrib. Aku mengantar Pak D pulang dan aku kembali ke rumah. Aku akan tidur mulai dari jam 10 hingga jam 12 malam. Setelah bersiap, aku pergi menjemput Pak D. Jam 1 dini hari paling lambat kami meluncur dari kota ke arah pelosok yang memakan waktu 8 jam. Bisa lebih lama jika jalanan rusak atau hujan. Sesampainya di sana, fajar sudah menyingsing dan kami segera berkeliling ke toko-toko. Kemudian ke kampung-kampung, dan selama di sana kami hanya makan 1 kali sehari. Ongkos makan dan menginap yang mahal jadi alasannya. Itulah mengapa Pak D amat berkesan bagiku karena dia bersedia saja membantuku, meskipun makan hanya sekali sehari. Biasa kami di sana 3-4 hari lalu pulang. Begitu tidak ada lagi tempat yang bisa kami kunjungi atau kehabisan barang dagangan. Aku mengatakan di depan, aku percaya pada tangan takdir. Suatu kali menjelang hari-hari akhir petualangan kami di sana, menjelang jam 4 sore. Saat itu kami sudah kehabisan tempat kunjungan. Barang-barang tidak laku. Dengan semangat yang patah kami memutuskan untuk pulang saja. Saat dalam perjalanan pulang, di jalan yang kiri kanannya adalah hutan, kami bertemu dengan seorang yang mengendarai sepeda ontel. Pak D yang tidak sabaran bermaksud menyalipnya, namun aku mengatakan, "Tunggu saja setelah lewat tikungan." Karena jarak pandang terhalang, Pak D memperlambat laju mobil dan di saat kami berjalan perlahan di belakang sepeda itu, tiba-tiba sepeda itu terjungkal dan bapak itu terjatuh. Melihat itu kami mengerem mendadak. Dan untung saja kami masih menjaga jarak yang cukup untuk menghindari hal itu. Pak D meminggirkan mobil dan aku segera bergegas menolong orang itu. Bapak itu sudah cukup tua. Jika aku bisa mengira-ngira, setidaknya sudah lebih tua dari Pak D. Herannya, saat aku menolongnya, dia malah terkekeh, seakan sudah mengetahui akan bertemu denganku. Seperti orang pada umumnya, kami menawarkan mengantar dia pulang karena bak pickup bisa mengangkut sepedanya. Dia terkekeh dan mengangguk. Dia nampak tidak terluka. Di lehernya melingkar sebuah kalung tasbih besar. Aku tidak begitu memperhatikannya saat pertama. Pak D sibuk mengangkat kepada beliau, dan aku membantunya memasukkan sepeda itu ke dalam mobil. Dia bilang rumahnya sudah dekat. Aku dan Pak D tidak pernah melihat rumah penduduk di lokasi ini. Tidak jauh dari sana ada jalan tanah di sebelah kiri. Lebarnya cukup untuk dimasukkan sebuah mobil. Namun akan menabrak ranting-ranting dari semak di kiri dan kanannya. Masih cukup jauh dari jalan tanah itu. Agak berbelok ke kiri nampak sebuah rumah kayu. Rumah yang sudah cukup tua dan nampak rapuh serta sepi. Ada sebuah pohon besar di sebelah kanan rumah itu. Pekarangannya cukup luas, terisi rumput, tapi tidak nampak ada orang lain di sekitarnya. Hutan di belakang rumah. Tidak nampak rumah tetangga atau apapun. Setelah sampai, dia meminta kami untuk mampir. Kami menolak karena sudah sore dan kami hanya ingin cepat pulang. Namun,
Dengan agak memaksa, dia meminta kami meminum secangkir kopi dahulu. Merasa tidak enak menolak orang yang di daerah asing ini, aku dan Pak D mengiyakan. Kami duduk di teras rumahnya. Ada 3 kursi di sana, kursi rotan. Bapak itu masuk ke dalam rumah, keluar membawa nampan berisi 3 cangkir kopi. Beliau meminum duluan, lalu mempersilahkan kami. Aku dan Pak D meminumnya dan aku hampir tidak dapat menelannya. Ini kopi apa air tanah? Aku berujar dalam hati. Melihat ekspresiku yang sedikit tidak nyaman, beliau berujar dengan suara sedalam guntur. "Minum," ujarnya singkat. Dia memaksa diriku. Kami akhirnya bertukar percakapan basa-basi hingga beliau bertanya, "Jualannya sepi ya?" Suaranya kembali menua, tidak seperti saat menyuruh kami meminum kopi. "Iya pak," kata saya singkat. "Mobilnya berat," katanya. Aku merasa bosan dengan percakapan ini. Aku merasa sudah buang-buang waktu yang seharusnya bisa kami gunakan untuk pulang. Maklum, orang tua, pikirku. Aku baru menyadari dari tadi Pak D terus meremas tangannya sendiri. Dia nampak gelisah. Tiba-tiba Pak Pandi, aku hampir lupa memberitahu nama beliau, menoleh kepada Pak D dan memberitahu, "Benar Pak D." Pak D nampak menelan ludah dan salah tingkah. Aku duduk di sana sama sekali tidak memahami percakapan yang sedang terjadi di depanku ini. Kami berusaha untuk pamit. Akhirnya beliau pun berdiri mau mengantarkan kami ke arah mobil. Beberapa langkah sebelum mencapai mobil, tiba-tiba Pak Fandi berkata, "Kamu ngapain ikut? Turun sini," ujarnya masih dengan intonasi cukup lembut meskipun suaranya lantang. Selang beberapa detik dia berujar lagi, kali ini dengan nada marah, turun!" Aku dan Pak D merasakan jantung kami naik turun. Mobil kami tiba-tiba berayun seperti sesuatu benda berat baru saja diturunkan dari mobil kami. Mobil berayun beberapa kali sebelum tenang. "Sudah di sini saja, nanti Mbah potong ayam," lanjutnya berbicara kepada entah siapa. Pak D menyenggol lenganku dan tampak lebih gelisah lagi. Aku sendiri sudah kehilangan logika atas apa yang baru saja kulihat. "Kamu ngapain masih di situ? Sudah turun sini, mainan sama Mbah saja," lanjutnya masih berbicara ke arah mobil kami. "Itu kakak. Ya sudah, jangan ganggu Mas sama Pak D ya. Di belakang saja," kata beliau memperingatkan sesuatu kepada entah siapa itu. Kali ini aku dan Pak D sudah berada di ambang horor. Jika Pak Pandi ini adalah orang gila, maka air apa yang kami minum tadi? Namun jika yang kami saksikan ini benar-benar makhluk tak kasat mata, maka semenjak kapan kami sudah diikuti? Pak Fandi berbalik, "Semoga ndak hujan ya. Kalau hujan gak usah takut. Kalau misalnya lihat mereka yang kecil lucu ini, kakaknya yang agak nakutin, tapi ndak jahat kok. Dua-duanya masih kecil. Cuma yang kakak ndak bisa dibilangin keras kepala. Tadi yang besar sudah turun, sudah masuk ke hutan sekarang." Aku tidak yakin harus berkata apa. Aku hanya mengangguk canggung. Dia berpesan agar kami mampir berikutnya berada di sana. Kami hanya mengiyakan tanpa yakin apa kami berani mampir ke rumahnya lagi. Namun pertemuan dengan dia adalah bagian terpenting dari kisah ini. Di mobil, Pak D menghela nafas lega. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia menahan nafasnya. Setelah beberapa kilometer berjalan, Pak D berujar, "Mas, sesuatu yang serius," pikirku. "Mas lihat gak tadi?" "Lihat apa Pak D?" "Lehernya," kata Pak D. "Oh, ada tasbihnya." "Lehernya mas."
Ada bekas hitam di sekeliling lehernya. Bekas luka, Mas. Jelas Pak D. Oh, ya ya ya. Lihat Pak D, luka keliling kan? Memang kenapa Pak D? Itu kuyang, Mas. Aku langsung melotot ke arah Pak D. Kuyang? Ah, Pak D tahu dari mana? Sangkalku. Serius, Mas. Tadi pas Pak D lagi mikir itu, Simbah tiba-tiba bilang, "Benar Pak D." Kan dia ngomong kayak gitu. Aku tambah melotot. Gila, pikirku dalam batin. Bagiku itu hanya legenda atau cerita rakyat saja. Maksudku, aku memang sudah sering mendengar mitos ini. Tapi untuk bertemu seseorang yang juga adalah kuyang rasanya terlalu absurd. Seperti biasa, akhirnya aku tertidur di mobil. Entah berapa lama, aku membuka mata dan melihat langit sudah gelap. Hujan membasahi kaca mobil dan wiper bergerak dengan laju. Aku menoleh ke arah Pak D dan seketika berteriak histeris. Di pundak Pak D duduk sesosok anak kecil. Aku rasa tidak lebih dari 2-3 tahun. Hampir tembus pandang dan mengeluarkan cahaya kehijauan. Dia terlihat duduk di pundak Pak D sambil melipat lutut dan tangannya. Pak D tidak terkejut dengan teriakanku. Namun aku bisa melihat ketegangan di raut wajahnya. Belum selesai aku terkejut dengan anak kecil itu. Dia menunjuk sambil tersenyum. Menunjuk ke arah pahaku, tepatnya di arah kakiku. Aku melihatnya ke arah kakiku dan segera melompat dan menarik kakiku naik ke atas kursi mobil. Sebuah kepala di pahaku. Mata merah menyala dan lidah terjulur dengan wajah yang hitam legam terbakar. Sang kakak dan sang adik. Pak D meraih tanganku dan memintaku untuk tenang. Tiba-tiba saja Pak D berujar, "Jangan ganggu ya. Tadi Mbah sudah pesan loh. Nanti Pak D kasih tahu Mbah loh kalau ganggu." Masih terkejut dan terkesima, aku melihat wajah anak kecil itu merengut dan semakin transparan dan hilang dari pandanganku. Aku tidak berani melihat ke bawah. Pak D mengatakan sudah aman. Aku baru berani duduk kembali. Kejadian tersebut meyakinkan aku dan Pak D bahwa kami harus mampir ke rumah Pak Fandi berikutnya. Setidaknya untuk terima kasih atas bantuannya. Kali kedua bertemu, kami sudah menjadi cukup akrab. Pak D tidak lagi takut dan benar kuyang. Pak Fandi mengatakan bahwa ilmu hitam yang ia pelajari semasa muda. Namun setelah istrinya meninggal saat melahirkan, dia telah berhenti melakukan ilmu itu. Dia mengatakan kehilangan membuat dia menjalani kehidupan yang berbeda. Aku melihat seseorang yang baik dan kesepian terlepas dari apapun yang ia lakukan itu. Aku memilih melihat dia saat ini. Dia memberikanku secari kertas berisi nomor HP. Beliau mengatakan dia sesekali pergi ke kota terdekat untuk menjual karet hasil kebunnya dan membeli keperluan pokok. Di sana ada sinyal, di rumahnya tidak ada. Aku pun menyimpan nomor HP-nya. Tidak menyangka suatu hari akan berguna. Kita kembali. 4 gigi, sejumput rambut, dan sisir patah. Kepada siapa lagi aku bertanya jika bukan kepada Pak Fandi? Aku meraih HP-ku. Aku mengirimkan sebuah pesan. Tidak terkirim. Berarti beliau di rumah. Entah kapan dia pergi ke kota. Tapi aku merasa waktuku tidak banyak. Selang beberapa jam, HP-ku berdering. Pak Fandi. Beruntung sekali. Aku segera mengangkatnya. "Halo, Pak Pandi?" ujarku tidak sabar. "Sekarang cepat ke pasar, Nak." "Hah? Pak, ini saya ada mau yang saya tanyakan." "Bapak sudah tahu. Sekarang kamu ke pasar. Cari telur bebek busuk. Sebelum kamu ketemu perempuan itu, makan mentah-mentah. Terus bawa dia ke rumah Bapak. Nanti malam telepon Bapak. Cepat cari telur busuk dulu sekarang." Beliau menutup telepon tanpa penjelasan lebih lanjut.
Aku tidak memiliki pilihan lain mengikuti bimbingan orang yang aku percaya saat itu. Di dalam perjalanan, aku mencoba menelaah apa maksud pesan dari Pak Pandi. Di dalam nalarku, aku mengerti ini ilmu hitam. Aku melakukannya. Pedagang telur sudah menyisihkan telur yang mau dibuang. Aku memintanya. Sesampainya di mobil, aku memakannya dan astaga baunya, aku langsung muntah. Ada darah tercampur di muntahanku, ada rambut, dan aku tidak mengamati apakah ada gigi. Tapi aku melihat rambut. Tidak beberapa helai, tapi sejumput rambut hitam. Aku kembali muntah melihat pemandangan itu. Tubuhku lemas dan kehabisan tenaga. Anehnya aku merasa memiliki kendali atas diriku. Mungkin ini tujuan dari Pak Pandi, melepaskanku dari usapan atau buayan hantu itu. Setelah tertidur beberapa jam, aku menelpon Pak Pandi. Masih tersambung, beliau masih di kota. Aku bertanya mengapa beliau tahu. Beliau menceritakan, tadi subuh dia terbangun dan hendak duduk di teras menunggu pagi. Namun begitu keluar dari kamar, dia melihat aku dan seorang wanita tergantung di ruang tamunya. Tergantung dengan leher patah dan mata meneteskan darah. Darah menetes dari sela paha sang wanita. "Bapak langsung tahu ada sesuatu," ujarnya. Benang merah yang aku katakan, aku tidak mengerti. "Mungkin istrimu di kehidupan yang lampau, tapi bapak gak ngerti kenapa kalian berdua tergantung." Kini menjadi sedikit lebih masuk akal. Pak Pandi memintaku untuk membawa Maria ke rumahnya di pedalaman Kalimantan dari kotaku saat ini, 14 jam berkendara. Aku mengajak Maria. Besok pagi saat bertepatan akhir pekan, kami berkendara. Aku tidak mengatakan akan membawanya kemana. Aku khawatir tidak tahu sedang berbicara dengan Maria atau sang pengantin hantu. Aku hanya mengatakan akan mengajaknya jalan-jalan karena aku ada urusan di daerah itu. Sekitar 3/4 perjalanan aku melihat dia membuang tatapan ke arah jendela. Namun kali ini tidak ada senyuman. Kami hanya bertukar percakapan sesekali. "Aku gak mau pulang. Aku gak bisa di sini." Dia sesekali membelai punggung tanganku. Seusai menarik tangannya, setelah membelai punggung tanganku, dia berkata lirih, "Aku gak mau pulang." Sekarang aku tidak ragu lagi. Dia bukan Maria. Aku mencoba mengelai fakta bahwa duduk di sampingku ini adalah arwah sang pengantin itu. Dia masih tidak bergeming. "Kalau aku pulang, kamu ikut ya?" Dia menoleh dan tersenyum. Aku mempercepat laju mobilku, berharap cepat tiba di rumah Pak Fandi. Semakin mendekati tempat tujuan, dia semakin meracau dengan nada dan senyuman yang mengerikan. "Kamu ikut ya kalau aku pulang?" ujarnya berkali-kali. Dia menggenggam tanganku dan menaruhnya di perutnya. "Ada anak kita," ucapnya dengan ekspresi girang dan menakutkan. Papa ikut ya?" Entah berapa puluh kali dia mengulang kalimat itu sambil menatapku. Aku benar-benar ngeri. Aku semakin tegang dan ketakutan. Sudah sangat dekat. Begitu memasuki pekarangan Pak Pandi, aku bisa merasakan kelegaan yang besar. Pak Pandi terlihat duduk di terasnya memejamkan mata. Begitu mobilku berhenti, aku bergegas turun. Tepat sebelum aku berhasil turun, aku melihat Maria berkata dengan mata kosong, "Kamu harus ikut." Pak Pandi menghampiri kami. Maria turun. Pak Pandi mencoba berbicara. "Darah kan? Jangan ambil nyawanya." Sang pengantin tertunduk, menyeringai dan tidak menjawab. Ada semacam kebengisan dalam seringainya. Pak Pandi mengikat tubuhku dengan sebuah tambang, bukan leherku tentu saja. Dia mengikat dengan cukup erat sehingga hanya sebentar bagiku untuk merasa mati rasa.
Dia mengikatku di pohon yang berada di samping rumahnya. Aku terikat sekitar 1 meter dari tanah dan kesusahan bernafas karena eratnya ikatan itu. Tanganku yang berada di sampingku diraih oleh Pak Pandi. Dia menyayat jari kelingkingku cukup dalam. Darah menetes. Dia meminta Maria mendekat. Pak Pandi meminta Maria menghisap darah yang mengalir itu. Dia menatapku dan menangis. Kali ini bukan sampai jumpa lagi. Aku tahu ini perpisahan. Dia menghisap tetesan darahku sambil meneteskan air mata. Dan dalam beberapa menit aku melihat dia jatuh kehilangan kesadaran. Pak Pandi menurunkanku. Aku terbaring lemas. Maria mulai sadar dan nampak tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Setelah mengucapkan perpisahan dengan Pak Pandi, aku berangkat ke kota terdekat untuk mencari penginapan. Di penginapan aku menjelaskan kepada Maria apa yang terjadi. Dia muntah dan merasakan kengerian yang kurasakan. Meskipun tidak menyalahkanku, aku bisa merasakan tatapan jijik dari sorot matanya terhadapku. Aku tidak menyalahkannya. Selang beberapa waktu, aku dan Maria tidak melanjutkan hubungan kami setelah itu. Mungkin kami berdua sama-sama orang yang salah di waktu yang salah. Telah belasan tahun, dan upayaku mencarinya hanya berujung kepada kegagalan. Ruang kosong di hatiku masih belum terisi. Aku akan mencoba memeluk dalam-dalam kekosongan ini dan melanjutkan hidupku. Jika tangan takdir menuntunku untuk bertemu dengan salah satu dari mereka di kehidupan yang akan datang, aku berharap darah bisa berganti dengan sukacita, tangis berganti dengan tawa. Aku akan menutup buku ini untuk selamanya. Oke, itulah akhir kisah yang ditulis oleh Mas Roni Sans, pengantin hantu ya. Cukup menyeramkan ya. Kita diikuti oleh pengantin hantu. Jadi biksunya ini waktu di Singapura ternyata kalah sama si hantu ini. Dan akhirnya siapa? Mas Roni ini diselamatkan sama dukun. Bisa dibilang dukun ya, mantan pengguna ilmu kuyang itu ya. Oke, mungkin itu saja cerita hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.